Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menyimak video ini. Selamat datang di channel Cerita Kehidupan, di mana channel ini memuat tentang kisah-kisah nyata dalam kehidupan yang saya ambil dari lingkungan sekitar ataupun dari pesan-pesan yang masuk kepada saya. Di sini saya tidak bertujuan untuk menggurui, namun lebih kepada untuk berbagi kisah kehidupan supaya bermanfaat untuk saling menguatkan dan saling mendukung dalam melewati fase-fase kehidupan. Sebelum kita mulai kepada topik yang akan kita bahas hari ini, silahkan like dan subscribe channel ini bila berkenan, dan silahkan abaikan bila tidak berkenan. Kali ini saya akan membahas sebuah pesan yang masuk dari seorang ibu, sebut saja namanya Ibu Kade. Beliau mengirimkan pesan kepada saya yang isinya, saya punya anak berkebutuhan khusus, umurnya 13 tahun. Suami saya seorang penjudi keras, sampai hutang di sana-sini. Dan setahun terakhir, suami saya mempunyai will atau wanita idaman lain. Sudah segala cara saya lakukan supaya suami sadar, tapi semua tidak ada hasil. Apa yang harus saya lakukan? Karena hubungan saya dan suami sudah di ujung tanduk, saya dilema, Bu. Karena bertahan saya sakit, pergi pun sulit. Mohon bimbingannya. Baik, terima kasih Ibu Kade sudah menceritakan kisahnya kepada saya. Pertama-tama, saya turut prihatin atas apa yang terjadi pada Ibu Kade pada saat ini. Saya tahu bahwa ini sangat berat. Dan saya kagum Ibu Kade masih bertahan sampai saat ini. Waktu 13 tahun itu tidak mudah. Melewati 13 tahun itu tidak mudah. Makanya saya kagum. Ibu masih bertahan sampai saat ini. Ibu Kade, saya pernah ada di fase yang Ibu alami pada saat ini. Permasalahan kita mungkin berbeda, namun rasanya saya yakin pasti sama. Ketika kita putus asa, ingin pergi tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu harus bagaimana, serasa semuanya buntu. Ingin bercerita tidak tahu kepada siapa, karena seolah-olah tidak akan ada yang paham dengan apa yang kita alami pada saat ini. Saya tahu betul rasanya. Saya bahkan sempat ingin mengakhiri hidup dalam situasi yang mungkin hampir sama Ibu rasakan pada saat ini, benar-benar ada di penghujung keputusasaan. Sampai akhirnya saya bertemu dengan pembimbing saya. Dari sanalah akhirnya saya mulai belajar. Beliau mengatakan kepada saya pada saat itu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini sesungguhnya tidak ada yang disebabkan oleh orang lain. Apapun yang kita terima pada saat ini semua adalah hasil dari perbuatan kita sendiri.
Kita sebagai manusia biasa mungkin hanya memikirkan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan saat ini saja. Saya pun dulu demikian. Saya merasa diri saya yang paling menderita, saya merasa diri saya yang paling buruk nasib saya. Saya merasa bahwa saya sudah banyak berkorban, saya sudah berbuat baik, tapi kenapa kok seperti ini perjalanan hidup saya? Seperti itu. Karena ketidakpahaman saya tentang perjalanan karma, yang pada saat itu membuat saya sibuk menyalahkan orang lain. Setiap penderitaan yang saya alami, kesedihan saya, kekecewaan saya, semua saya anggap bahwa itu disebabkan oleh orang-orang di sekitar saya. Sampai akhirnya saya memahami bahwa semua itu adalah proses pembayaran yang harus saya lakukan. Dari sana awalnya saya mulai bisa menerima setiap rasa sakit, rasa kecewa yang saya alami, saya menerimanya sebagai pembayaran. Mungkin sama halnya dengan yang Ibu Kadek alami pada saat ini. Semua itu adalah pembayaran. Mungkin apa yang kita rasakan saat ini pernah kita lakukan pada orang lain di kehidupan terdahulu. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita bayar. Bisa saja kalau seandainya kita ingin menghindar. Misalnya saya atau Bu Kadek ingin menghindar dari permasalahan yang kita hadapi sekarang, pergi mencari kenyamanan diri, bisa. Karena itu adalah hak tubuh. Hak tubuh kita untuk mencari kebahagiaannya. Bisa. Kalau Bu Kadek ingin pergi sekarang meninggalkan anaknya Bu Kadek, bisa. Kalau Bu Kadek ingin pergi sekarang meninggalkan suami Bu Kadek, bisa. Itu adalah hak. Namun, karma-karma kita itu terus akan terakumulasi. Kalau tidak kita bayar di kehidupan sekarang, akan kita bayarkan di kehidupan kemudian. Saya contohkan seperti ini. Dari kehidupan-kehidupan kita sebelumnya, kita sudah memiliki karma 5.000. Di kehidupan yang sekarang, kita memiliki karma yang harus dibayar atau hutang yang harus dibayar 1.000. Jadinya 6.000. Membayar karma 6.000 saja, kita sudah merasakan beban sakit yang luar biasa. Merasakan putus asa, tidak sanggup. Apalagi kalau kita tidak berusaha untuk membayarnya di kehidupan ini, lalu terakumulasi di kehidupan yang akan datang, menjadi hutang itu menjadi 7.000. Hutang 6.000 ini saja kita sudah sampai setengah mati. Sudah sampai benar habis-habisan. Apalagi di kehidupan yang akan datang ditambah lagi. Di kehidupan yang sekarang ini saja, rasa sakitnya sudah luar biasa. Apalagi di kehidupan yang akan datang, ditambah lagi dengan karma-karma baru. Itu kalau kita hindari. Makanya jalan satu-satunya adalah melakukan pembayaran. Mengikhlaskan setiap penderitaan, menerima setiap rasa sakit, luka, dan kecewa sebagai pembayaran. Kita mencicil karma-karma kita supaya berkurang. Hutang karma 6.000 yang kita miliki di kehidupan ini
setidaknya bisa berkurang menjadi 4.000 di kehidupan kemudian. Setidaknya limit 10.000 yang kita miliki ada sisa yang masih bisa kita nikmati. Itu. Kalau Bukade ingin pergi meninggalkan anak, meninggalkan suami bisa. Tapi akumulasi karma tetap berjalan. Kalau yang saya lakukan sekarang adalah menerima, menjadikan semua penderitaan saya sebagai pembayaran. Tapi saya juga tidak memaksa Bukade untuk bertahan melakukan pembayaran, karena itu semua kembali ke dalam diri. Tidak semua orang mampu dan tidak semua orang mau. Yang namanya pembayaran pasti menyakitkan. Yang namanya pembayaran pasti penderitaan. Yang namanya pembayaran pasti pengorbanan. Namun kalau kita tidak melakukan pembayaran itu akan terus menumpuk, dan menumpuk. Sampai kapan? Saya contohkan, misalnya seperti anaknya Bukade. Saya mohon maaf banget. Tidak ada keinginan saya untuk meremehkan beliau, tidak ada. Saya hanya memberikan contoh. Dengan situasi dan kondisi anak Bukade terlahir sekarang, dengan berkebutuhan khusus. Mungkin di kehidupan beliau sebelumnya, beliau sudah banyak dikasih kesempatan untuk membayar karma. Tapi beliau memilih untuk menghindari pembayaran-pembayaran itu. Sehingga beliau harus menerima karma di kehidupan sekarang, menjadi anak yang terlahir berkebutuhan khusus. Demikian pula dengan yang terjadi pada diri kita nanti, kalau seandainya kita menghindar dari pembayaran-pembayaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita bisa menghindar, tapi di kehidupan kemudian, kemungkinan kita tidak lebih baik dari anaknya Bukade. Entah terlahir cacat, entah terlahir tidak normal, entah karma apa yang harus kita terima melebihi karma sakit di kehidupan sekarang. Jadi itu. Makanya penting karma itu dibayar, penting karma itu dicicil. Lalu bagaimana proses pembayarannya? Pertama, yang sudah saya jalani dan sudah saya lewati sampai saat ini, saya menikmati setiap rasa sakit saya sebagai pembayaran. Saya menikmati setiap luka saya, kecewa saya syukuri sebagai pembayaran. Terima kasih Tuhan. Saya diizinkan untuk membayar karma saya dengan rasa sakit yang saya rasakan. Terima kasih Tuhan. Saya diizinkan membayar karma saya dengan kekecewaan yang saya rasakan. Itu yang saya lakukan. Lalu kemudian, dalam perjalanannya, karena saya melibatkan Tuhan, Tuhan pun tidak meninggalkan saya. Kesulitan-kesulitan saya dalam melakukan pembayaran akhirnya dipermudah. Ketika saya harus melakukan pembayaran dengan sangat berat, dengan kekuatan 5, karena campur tangan Tuhan, akhirnya dipermudah menjadi 3. Di situ saya merasakan luar biasa bagi saya, kekuatan Tuhan untuk saya, keberadaan Tuhan untuk saya. Ketika saya membayar segala karma-karma, membayar hutang-hutang karma saya dengan keikhlasan, dengan kesadaran, saya meyakini Tuhan ada bersama saya. Saya yakin Tuhan selalu ada untuk mereka yang bertujuan untuk menuju jalan kebaikan. Saya yakin Tuhan selalu ada untuk kita
yang bertujuan untuk melakukan pembayaran-pembayaran karma untuk menjadi lebih baik. Saya yakin, sangat yakin, karena saya sendiri sudah melewati fase-fase itu. Saya sudah melewati proses itu. Sebelumnya saya berpikir bagaimana cara saya untuk melewati ini. Ketika saya ikhlaskan, ketika saya serahkan, akhirnya berjalan. Sampai akhirnya saya ada pada titik kenyamanan. Ada pada titik rasa syukur. Ada pada titik di mana setiap halangan dan rintangan yang saya lewati, akhirnya saya yakini bahwa itu adalah jalan, adalah cara Tuhan untuk melepaskan saya dari karma-karma. Semakin hari saya merasakan semakin ringan. Beban-beban yang selama ini saya rasakan berat, semakin hari saya rasakan semakin ringan. Itu kalau kita mau membayar karma-karma. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah melibatkan Tuhan. Nah, itu langkah awalnya adalah kesadaran dan penerimaan. Menyadari bahwa itu hutang, menerima bahwa apa yang kita alami sebagai pembayaran. Lalu kemudian saya pun tidak memaksakan Ibu Kadek untuk seperti saya atau untuk memaksakan diri untuk menerima. Tidak, itu tidak mudah. Tidak segampang saya mengucapkan seperti sekarang ini. Namun saran saya supaya Ibu Kadek tidak gegabah dan tidak emosi dalam mengambil keputusan. Dalam situasi dan kondisi seperti Bu Kadek, dengan anak berkebutuhan khusus, tentunya tidak mudah bagi Bu Kadek untuk memulai hidup baru. Jadi saran saya lebih baik Bu Kadek berfokus pada diri. Abaikan yang harus Bu Kadek abaikan. Coba berfokus untuk memperbaiki diri, isi waktu untuk hal-hal yang positif, isi waktu untuk hal-hal yang berguna. Lebih baik gunakan waktu untuk bekerja, menghasilkan rezeki-rezeki untuk bisa Bu Kadek nikmati sendiri dan juga bisa untuk anak. Abaikan yang harus diabaikan. Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kesadaran kita, dengan pembayaran-pembayaran yang kita lakukan, bukan tidak mungkin suaminya Bu Kadek suatu saat sadar. Bukan tidak mungkin anak membaik. Jangan menjadikan anak sebagai beban. Bisa jadi selipan rezeki dari Tuhan bisa melalui anak Bu Kadek ketika Bu Kadek sudah bisa menerima dan mengikhlaskannya sebagai pembayaran. Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya sekarang gunakan waktu untuk berfokus. Jangan mengambil tindakan dalam kondisi emosi, dalam kondisi amarah. Belajar mengabaikan yang memang harus Bu Kadek abaikan. Jangan merusak diri dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jangan merusak diri, jangan merugikan diri dengan mengabaikan kesehatan. Rawat diri, jaga kesehatan, cintai diri. Kalau Bu Kadek sudah mencintai diri Bu Kadek sendiri, lambat laun orang lain pun akan mencintai Bu Kadek. Itu pun yang saya rasakan. Ketika orang-orang di sekitar mengabaikan saya, meremehkan saya, dan mencemooh saya yang belajar mencintai diri saya. Lalu kemudian perlahan-lahan semua berubah. Semua di sekitar saya berubah, tapi butuh proses. Itu tidak mudah, itu tidak gampang. Tidak berjalan sebulan, 2 bulan. Seperti itu. Mengadulah kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Ketika saya putus asa, jangankan untuk bersembahyang, untuk bersujud, rasanya bangkit dari tempat tidur aja rasanya sulit ketika dalam situasi putus asa. Saya diam, saya hening. Saya kosongkan semua pikiran dan saya menghubungkan diri saya dengan Tuhan.
dengan meditasi. Lalu saya katakan kepada beliau, Tuhan, terima kasih. Saya menerima setiap rasa sakit ini sebagai pembayaran atas karma-karma saya. Saya menerima setiap ujian-ujian-Mu sebagai perbaikan atas diri saya. Semoga saya mampu menjadi makhluk yang lebih baik. Tuhan, saya merasa sudah tidak sanggup lagi. Saya merasa tidak kuat dengan beban-beban yang harus saya tanggung. Saya mohon untuk dibimbing. Saya mohon Tuhan membimbing langkah-langkah saya. Saya harus melangkah kemana? Saya harus bagaimana? Saya serahkan kembali kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau yang membimbing langkah hamba. Itu saya lakukan setiap saat saya mampu dalam meditasi saya. Saya hanya terpejam dan diam, memusatkan pikiran saya, seolah-olah Tuhan itu ada di hadapan saya. Itu yang saya lakukan. Dan jawaban Tuhan itu ada di hati nurani, ada di hati kecil. Makanya penting sekali untuk kita mendengarkan hati nurani untuk setiap langkah yang akan kita ambil. Jangan memakai emosi. Walaupun manusiawi, kita sedih, kita marah, kita emosi, jengkel, semua adalah proses manusiawi. Biarkan keluar sejenak emosi-emosi dalam diri, lalu hening. Diam sejenak, jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Supaya kita bisa berpikir jernih. Seperti itu. Itu saran dari saya, namun selebihnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Kadek. Apapun tindakan Ibu adalah hak Ibu. Ibu ingin tetap bertahan, melakukan pembayaran-pembayaran, mencicil pembayaran-pembayaran, atau Ibu memutuskan untuk pergi meninggalkan anak, meninggalkan suami, itu adalah hak Ibu dalam kehidupan ini. Saya tidak punya hak untuk menentukan Ibu harus bagaimana. Saya hanya memberikan saran, memberikan sebuah pembanding, memberikan sudut pandang, supaya Ibu bisa memikirkan tindakan apa yang harus Ibu lakukan selanjutnya. Apapun yang saya bagi, semua berdasarkan dari perjalanan pengalaman diri saya. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk Ibu Kadek khususnya dan untuk kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan yang ingin menceritakan kisah-kisah kehidupannya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau kawan-kawan ingin terhubung langsung dengan saya, silahkan kirimkan pesan kepada saya. Nanti akan saya jawab pada video-video saya selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.